Halo Mas. Berapa jumlah populasi sekarang Mas? Sekarang sekitar 300. 300 ekor Mas? Iya, 300-an. Oh, ini sampean lagi sibuk apa ini? Lagi ngasih makan sore Mas. Oke Mas, lanjutkan Mas ya. Iya Mas. Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Detektif Ternak. Kali ini saya berada di sebuah peternakan yang ada di Lampung Selatan. Menurut informasi yang tadi saya dapatkan, jumlah populasi di farm ini terdiri dari 300 ekor, baik yang berusia masih cemple maupun yang sudah dewasa, baik yang jantan maupun yang betina. Untuk jenis pakan yang digunakan di farm ini ada dua jenis, yang pertama hijauan dan yang kedua pakan mix. Pakan hijauan yang dimaksud di farm ini yaitu hasil dari tanaman atau dari bank pakan di samping di sekeliling kandang, yaitu tanaman odot dan pakcong. Kebutuhan hijauan sangat penting untuk kambing terutama di farm ini guys, yaitu kurang lebih 300 ekor, biasanya membutuhkan sekitar 5 ikat atau sekitar 200 kg hijauan. Dan selanjutnya kita bahas apakah itu pakan mix. Pakan mix artinya pakan campuran yang terdiri dari beberapa bahan. Yang pertama, onggok. Onggok itu adalah sebuah bahan hasil dari sisa pabrik tapioka yang berbahankan singkong. Seperti yang kita saksikan pada saat ini, para pekerja memasukkan beberapa takaran onggok di dalam bak, dimasukkan ke dalam mixer. Sebelum kita bahas bahan apa saja yang dimasukkan di dalam mixer ini, terlebih dahulu kita bahas apa fungsi mixer ini. Mixer di sini berfungsi untuk mengaduk supaya tekstur makanan yang dicampurkan di mixer ini bisa teraduk rata. Kemudian memasukkan beberapa takaran bungkil kopra. Bungkil kopra didapatkan dari pabrik limbah dari pembuatan minyak goreng. Kemudian dicampurkan beberapa jenis makanan lagi, yaitu dedak atau bekatul, sisa dari pabrik padi. Setelah tiga bahan itu dicampur dengan rata, kemudian masukkan garam dapur atau garam krosok. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 30 menit atau setengah jam untuk 2 kali proses pemikseran. Setelah proses pengadukan selesai, kemudian Mas Agus bisa langsung memberikan pakan mix itu ke kambing-kambingnya. Kita bisa saksikan bersama-sama, kambing yang ada di sini kelihatan lapar-lapar semua ya guys ya. Proses pemberian makan di farm ini dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Pagi jam 7 dan sore jam 5. Kemudian dilakukan setiap hari. Di SDB farm ini berdiri di atas lahan kurang lebih 1 hektar. Menurut informasi yang saya dapatkan, setengah hektar untuk pembuatan kandang, yang setengah hektar untuk bank pakan. Dari 100 ekor indukan ini menghasilkan cemple-cemple berkualitas. Seperti anakan cemple yang di depan kita ini. Cemple ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Kurang lebih berusia 1 bulan. Hasil persilangan dari indukan crossbur dan jantan F3. 1 ekor kambing membutuhkan kurang lebih 2 kg pakan mix untuk setiap hari. Itu tergantung usianya. Untuk usia kambing 1 tahun itu membutuhkan sekitar 2 kg. Untuk data yang saya sampaikan tadi itu untuk kelas peternakan ya guys ya, bukan untuk kelas ternak kambing rumahan. Seperti itu bisa diaplikasikan untuk ternak kita di rumah, tapi
Alangkah baiknya jika kita memelihara kurang lebih 10 atau di bawah 10 ekor, alangkah bagusnya kita ngarit atau mencari rumput di ladang ataupun bisa kita tanam bahan pakan di sekitar kandang kita ya guys ya. Karena pakan atau bahan pakan yang saya sampaikan tadi seperti onggok dan bungkil kopra serta dedak itu harganya tidak murah guys. Untuk dedak itu harga per kilonya kurang lebih 4.000, dan untuk onggok itu per tonnya harganya 350.000 atau per kilo 350 rupiah. Itu belum semuanya, masih ada bahan-bahan campuran lainnya seperti mineral, garam dapur, molase dan lain-lain. Jika itu kita lakukan untuk ternak kita memang bagus, tapi kita melihat seberapa ekonomis atau berapa biaya yang kita gunakan, sedangkan ternak kambing kita itu untuk tabungan di masa depan. Kemungkinan besar ternak kita nanti apabila kita jual itu hanya mendapatkan selisih yang sedikit guys, karena untuk pakan serba beli. Untuk pakan serba beli itu harusnya kita memiliki beberapa ekor, misalkan 50 ekor indukan atau 50 ekor populasi atau 100 ekor. Dari 50 ekor itu kita bisa menghasilkan kohe atau kotoran hewan kurang lebih 50 karung per bulannya. Dari 50 karung itu kita bisa mendapatkan uang kurang lebih 3.500.000 per bulan. Dan 3.500.000 itu bisa kita gunakan untuk kos pakan, untuk kebutuhan pakan. Kemudian untuk kapasitas 50 ekor kambing itu rasanya tidak mungkin apabila kita full ngarit atau mencari hijauan di alam liar. Itu mau tidak mau kita harus serba beli guys. Seandainya kita membutuhkan hijauan, mungkin bisa kita tanam bang pakan di sekeliling rumah, itu untuk bisa campuran, untuk bisa menambah hijauan untuk kebutuhan kambing hariannya. Jadi untuk teman-teman yang menyatakan bahwa ternak kambing itu hasilnya atau untungnya hanya nipis, itu ada dua versi teman-teman. Kalau kita memeliharanya dikit gitu ya hasilnya sedikit, kalau kita memelihara banyak ya insya Allah untungnya juga banyak. Untuk teman-teman yang mau beternak kambing atau baru memulai atau baru mulai rencana untuk ternak kambing, alangkah baiknya belajar dulu melalui teman-teman di sekitar atau teman-teman yang sudah lama ternak kambing. Kita bisa sharing-sharing, bisa bermain di tempat teman kita yang sudah lama beternak kambing, atau bisa mengunjungi di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Saat ini di SDP Farm sedang melakukan pencoperan daun pakcong ya teman-teman. Daun pakcong ini didapatkan dari sekitaran kandang di sekitaran farm ini teman-teman. Setelah pencoperan selesai, itu langsung diberikan ke kambing-kambingnya. Untuk kebutuhan hijauan harian itu kurang lebih 200 kg atau 5 ikat daun pakcong atau tanaman pakcong. Jadi nutrisi di farm ini sangat lengkap sekali ya teman-teman. Ada hijauan, ada mix pakan, dan ada juga mineral, dan ada juga vitamin-vitamin B kompleks dan lain-lain. Dari 100 ekor indukan di farm ini menghasilkan kurang lebih 150 anakan cemple, anakan kambing. Dari 150 anakan itu tadi, sebagian itu dibesarkan untuk jantan dan dibikin indukan untuk yang betina. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ada 70 ekor kambing yang dibesarkan di farm ini guys ya. Yang di depan kita ini adalah sistem pembesaran. Sistem pembesaran tidak beli bibit dari luar. Bibit yang didapatkan dari pembesaran ini yaitu hasil dari breeding sendiri teman-teman. Hasil dari 100 ekor indukan. Dimulai dari yang sebelah sini di depan kita ini,
ini kurang lebih 1 tahun atau 1 tahun lebih. Untuk yang di ujung sana itu yang baru sapeh, yang usianya sekitar 5 bulan. Semakin kesini itu usianya lebih tua. Dan untuk harga per kilonya di sini jual kiloan ya teman-teman. Di sini harga per kilo harganya 100.000 di kandang. Dan untuk 100.000 itu ya lumayan mahal ya teman-teman. Kalau untuk bobotnya kurang lebih 30 kilo. 30 kilo dikali 100 ya sekitar 3 jutaan teman-teman. Dan ini ya angka yang lumayan. Seandainya kita bisa memelihara seperti ini ya insya Allah dapat hasil lah, dapat untung. Lebih untung lagi ketika kita bisa ngarit atau kita bisa mencari pakannya gratis di luar. Misalnya kita ngarit di ladang ataupun di bank pakan kita, itu insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada yang keliru atau ada yang salah, kami minta maaf. Kami dari Detektif Ternak mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Salam ternak, salam sukses, salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.